Ano di abdi boleh nih serta oh, itu tinggal Sok aja ini. Cek dulu. absen mana absen? Kalau itu keluarin dari sini teknya, sini dari ya. Ibu yang belum datang kira-kira temennya ada? RW 1 pos 33-nya udah? Ada. RW 2? Pos 3 belum ada. Oh pos 3. Oh itu ya Bu Ina ya? Iya. RW 2, RW 3 pos baru pos ini ya? Oh masing-masing ya? Berangkatnya. Terus RW 9 2 ada. Tapi kan masih banyak, baru 11 orang yang absen. Harusnya 20 sih. 20. RW 1 Sukahaji, ada Posyandu Melati 1, 2, 3. Ibu Kokom ya, Ibu Nani ada. Terus Ibu Dedeh Suhairlah. Suhairah ya. Kirain L. Ibu Fitria Dita. Diganti sama Oh diganti nggak apa-apa ya. Ini itu kita di undangan langsung nama kadernya ya. Kenapa coba alasannya Bu? Repot. ngajar. Enggak, alasannya kita bukan diskriminasi atau apa ya. Kita pilih itu yang sudah dilakukan pelatihan kader. Yang udah pelatihan kader siapa ya? Ya udah kita ambil ini. Tapi kita juga menyantumkan kalau misalnya tidak bisa atau berhalangan hadir boleh diwakilkan untuk anggota lainnya. Nah ini kita perlahan dulu ya, perlahan apa tuh? Bertahap, maksudnya bertahap dulu. Itu kita ada 10 posyandu dulu di Sukahaji gitu. 1 posyandu, 2 orang, kita kan ada 44 ya. Puskesmas Sukahaji itu posyandunya lumayan banyak gitu. Jadi kita ini dulu lah sebagian dulu gitu. Sekarang Sukahaji dulu 10 posyandu, 1 posyandunya perwakilan 2 orang gitu. Kita pilihnya yang dekat biar Ya bisa kita jalan pilihnya kaki, yang gitu. dekat dulu biar bisa jalan kaki gitu. Jalan kaki semua kan ini ibu-ibu? Jalan kaki kan? Ya kalau pakai kendaraan juga nggak apa-apa ya. Udah bebas aja. Cuman kan Sukahaji tahu sendiri ya. Kondisinya lapangan parkirnya sangat luas sekali ya. Terus di kita mah kalau misalnya kesiangan sebentar we-nya Gak kebagian langsung kebagian tempat parkir. enak. Langsung aja. Jadi dok ini tuh undangannya 20 orang. Kita tuh apa namanya di undangannya setengah 9 ya Bu ya? Iya. Sebenarnya ini tuh acaranya cuma sebentar ya Bu ya, nggak lama. Tapi kalau misalnya kita menunggu yang nggak pasti, mending kita langsung aja mulai ya. Iya nggak pasti. Kayak ingat waktu muda ya. Ya udah. Izin Dok Ali, Bu Yuni, kita langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya Bu ya. Bukan. Aku tuh ceritanya tuh mau nge-videoin. Jangan curhat ya. Oh, kirain. Jadi aku mau minta tolong sama ibu Oh, apa nih kan? foto sama videonya enggak untuk Oh iya bener dia. Tapi kalau misalnya ada itu nggak ada teknik nggak? Kalau nggak mau nyuruh remote aja. Ini mah buat siaran langsung di YouTube ya Bu. Iya di video. Bentar Bu.
kita panggil dulu. Ini secara langsung ke Irian. Iya. Disiarkan langsung Bu yang oleh RW 2? Dari RW 2 mana Bu? Ada Bu, ada baru satu pos. Yang mana? CNN belakang. Bu, aduh prihatin Bu ya. Kejadian kemarin, saya rencana misalnya ke sana Bu. Mau Ya aku udah dipakai. janjian di RW. Ini Bu ada tembok ke bawah mana? Nih teh, pakai ini. Bu, kalau Pak RW-nya dari yang posyandu itu jauh nggak Bu? Foto. Dekat Bu ya? Belakangan Oh. kita lagi. Berapa menit itu bebas. Nanti aku gampang edit lah. Iya. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak ya kepada ibu-ibu kader dari RW 1, RW 2, RW 3 dan nanti mungkin RW 9 menyusul sama teman-teman yang lain juga, ibu-ibu kader yang belum datang menyusul juga. Terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan Gema Cermat. Ada yang sudah tahu apa Gema Cermat? Tadi mah ada yang bilang mau cerdas cermat. Bukan, mau Gema Cermat. Apa Bu Gema Cermat? Gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Kalau udah tahu udahan aja. Iya. Oh, masyarakat. Nah, betul. Nah, di sini kita akan ibu-ibu kader dipilih. Itu kita bertujuannya untuk supaya ibu-ibu nanti sebagai penyampai informasi kepada kader yang lain dan juga kepada masyarakat tentunya ya tentang Gema Cermat ini. Tentunya kalau sekarang kan sudah banyak ya, maksudnya tuh si ibu-ibu kader atau masyarakat tuh udah pada pintar-pintar ya tentang baca obat gitu ya kan. Kalau sekarang kalau misalnya dengan adanya Gema Cermat ini bisa lebih teliti lagi dalam penggunaan obat atau misalnya lebih tahu lagi apa misalnya antibiotik ini fungsinya untuk apa dan lain sebagainya ya. Nah, perkenalkan nama saya Alia. Di sini saya sebagai MC pada acara kegiatan hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kehadiratnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di acara Gema Cermat. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terhormat Dr. Gigi Muhammad Ali Mamora selaku Kepala UPTD Puskesmas Sukahaji, yang kami hormati Ibu Sri Wahyuni apoteker sebagai apoteker di Puskesmas Sukahaji, yang kami hormati juga Asep. Kemudian ibu yang tentunya ibu-ibu kader yang kami banggakan dan kami cintai. Boleh tepuk tangan dulu Bu buat semuanya. Oke. Kalau sekarang cuma 20 orang memang sedikit ya Bu. Ibu boleh malah mau di depan. Dari RW berapa Bu? 2 ya? RW 2 pos Bu Ina ya? Sama Bu Inanya belum datang? Pos 3. Oh pos 3 ya benar udah lihat 3 ya. Kalau Bu Inanya bisa datang Ibu? Gak bisa. Gak bisa? Jadi diganti sama? Oh sama Ibu. Oke, jadi nanti Ibu kegiatannya itu adalah kita pertama-tama pretest terlebih dahulu ya Bu ya. Kenapa ada pretest? Kita pengen tahu pengetahuan Ibu sebelum mendapatkan materi tentang Gema Cermat ini. Nanti oh ya, setelah pretest nanti kita materi selanjutnya post-test ya Bu ya. Nah, untuk itu demi kelancaran acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk selanjutnya ada sambutan dari Kepala UPTD Puskesmas Sukahaji kepada Dr. Gigi Muhammad Ali Mamora, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Pagi. Kok semuanya nggak semangat pagi gitu. Pagi. Ayo mulai Bu. Pagi Bu. Pagi.
Alhamdulillah. Udah semangat. Mudah-mudahan tidak tidur ya, Bu, ya. Tidak ngantuk, Bu. Udah ngopi belum? Kita mau ngopi dulu. Ibu-ibu atur nuhun yang udah hadir, terutama Ibu Bu Yuni, atur nuhun, Alia sama Asep, terima kasih. Yang jelas, Bu, saya masalah obat ini memang harus menjadi perhatian kita, Bu, ya. Ibu-ibu harus ingat, karena apa, Bu, yang ditakutkan kalau obat terjadinya apa, Bu? Overdosis, resistensi. Itu Bu, yang paling ditakutkan adalah resistensi. Kita amoxicillin itu kayaknya sekarang jadi apa ya, obat bebas ya. Seakan-akan obat bebas, padahal ini tidak boleh, Bu, ya. Tidak boleh kan, Bu, ini nanti dijelasin. Bu, ini sering banget kita beli sembarangan, Bu, padahal ini obatnya salah satu contoh adalah amoxicillin ini resistensi. Kalau Ibu ingat dulu kita ada ampicillin ya. Ampicillin itu seakan-akan jadi obat pasar ya, gampang gitu ya. Padahal itu jadi resisten. Akibat resistensi apa, Bu? Yang ditakutkan? Ada yang tahu nggak, Bu? Bu Yuni langsung kasih aja nggak? Ya, nanti dites dulu. Ibu tahu kalau terjadi resistensi apa yang terjadi? Bu, kalau resistensi. Apa yang boleh terjadi kalau resistensi? Tak tahu. Saya beli obat ini tapi nggak. Kena naon. Apa? Atau mungkin resistensi pada belum tahu dok apa yang dimaksud resistensi. Kebal terhadap obat, Bu. Jadi apa yang terjadi, Bu? Kejang gitu bisa. Bukan, Bu. Bintik-bintik. Penyakitnya nggak sembuh-sembuh, Bu. Kan udah resisten. Obatnya Udah biasa. ya udah biasa, jadi beli obat yang parah itu kalau menjadi resistensi. Itu bisa penyebabnya adalah karena kelebihan obat dan salah obat itu ya, Bu, ya. Bisa dijelaskan nanti Bu ya, minumnya juga salah seperti itu. Makanya, Bu, apa terutama Bu, tadi Bu ingat kita ada penyakit apa yang berbahaya di kita yang di masyarakat? TBC ya, TBC. Bu, kebayang nggak kalau itu sampai resisten? Ibu itu bukan main, itu jadi wabah, Bu, ya. Jangan amit-amit gitu ya. Alhamdulillah masih obat itu masih mempan, tapi sekarang bertambah lagi kan. Jadi bertambah, tadinya berapa jenis obat jadi bertambah lagi karena resistensi mulai terjadi. Yang kita harapkan adalah jangan sampai terjadi resistensi obat, kekebalan terhadap obat, sehingga ibu tidak lagi bisa pakai amoxicillin, Bu. Sementara kalau yang dia aman, resistensi obat ini kayak saya juga di puskesmas apa di gigi, Bu. Biasanya sampai gigi kasih ini juga aman. Kalau tanpa ada resistensi harus obatnya dosisnya lebih tinggi lagi. Itu yang kita takutkan seperti itu, Bu. Yang kita kebayang kalau sampai TBC, sampai apalagi TBC ya, atau penyakit lepra gitu yang ternyata menjadi overdosis apa, menjadi resisten. Saya bingung obatnya apalagi, Bu. Kebayangkan obat TBC berapa banyak pasien dikasih obatnya. Saya nggak kepikir kalau sampai terjadi seperti itu. Dan itu yang kita harapkan ibu-ibu kantor juga memberikan kepada masyarakat, jangan sampai terjadi penggunaan obat antibiotik, terutama hati-hati sekali, Bu, ya. Penggunaannya, dosis maupun pemakaiannya harus berhati-hati. Titip kepada ibu, karena ibu-ibu yang berhadapan dengan masyarakat. Jadi melalui kami melalui ibu-ibu dititipkan kepada ibu-ibu sekalian, terutama di masyarakat, tolong masalah obat terutama antibiotik harus sangat hati-hati gitu, seperti itu. Jangan sampai terjadi resistensi. Kalau sampai terjadi resistensi, saya nggak tahu lagi Bu, TB itu seperti apa jadinya, ya, Bu, ya. Karena apalagi TB itu kan kita tahu bukan main penyebarannya, Bu, ya. 1 berbanding berapa, Bu, sama harga kasus? Ada yang tahu, Bu? 1 pasien TB itu ditakutkan menularkan kepada 10. lebih sekarang, Bu, 15. Sekarang kecepatannya udah mulai ini, Bu, ya. Itu yang kita khawatirkan. Makanya perkembangan penyakit itu kadang-kadang lebih cepat daripada perekonomian kita, Bu, ya. Itu seperti itu ya. Apalagi kondisi saat ini sosial masyarakat betul-betul kadang-kadang cuek terhadap itu, Bu, ya. Jadi tolong ibu-ibu, tolong ingatkan pada masyarakat. Nanti kita minta bantuan nanti Bu Yuni, melalui Bu Yuni tolong sampaikan itu apa aja yang menyebabkan ini, ya. Harus tepat obat, waktu tepat, dan dosis juga tepat. Dosisnya harus tepat, Bu, ya. Jangan sampai dia overdosis ketika dia ada yang jadi kebanyakan obatnya demikian. Itu, Bu, ya. Tolong bisa, Bu? Bisa, Bu, ya. Terima kasih, Bu, ya. Terima kasih, Bu, menjadi pionir di masyarakat, Bu, ya, untuk masalah obat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu, Bu, buat Dr. Ali.
Terima kasih Dokter Ali atas sambutannya. Selanjutnya Dokter Ali mau izin mau ke tempat yang kebakaran kemarin ya. Kita juga turut berduka cita sama korbannya. Ada korbannya Bu ya? Satu orang ya. Yang dirawat kan ya? Ya yang dirawat ya Bu ya? Kalau coba rasa Ya aku baca itu di sini. Dokter mau sama siapa? sama dokteran yang sana. Oh sama Dokter sama itu ya. Boleh dok. Terima kasih dok. Siapa? Ya, hati dok. Baik ibu-ibu semuanya, sebelum berlanjut ke acaranya, kita apa dulu Al ini? Mau pretest Pretest dulu. dulu ya, pretest dulu. Boleh nanti Silakan boleh sambil Pensil aja ya, nggak apa-apa. dibagikan. Berapa orang? Bu, ini pretestnya nggak usah ini aku nggak usah Santai ya, Kak. googling nggak Santai, usah jangan santai aja atau ibu tau kerja di emutan ya. Serius weh. Justru kalau misalnya googling kita nggak bisa tahu membandingkan sejauh mana Betul. itu sebelumnya ya nggak Iya. tahu jadi tahu gitu. Betul. Keberhasilan nanti Mami Yuni keberhasilan memaparkan materinya sejauh mana Ya. keberhasilannya. Di atasnya itu kan nggak ditulis nama, tulis aja nama. Tulis sendiri ya Bu, nama berarti ya. Tenang aja. Nama terus nama posyandu ya. Oh iya, iya. Nama lengkap dan nama posyandunya. Ada yang hilap Ibu nama posyandu sendiri ya. Ini berarti belum ada 20 ya. Boleh dikasih tahu ya ibu-ibu teman rekannya, kita mengundangnya 2 orang. 2 orang satu posyandu. Nggak di depan. Di depan aja, di atasnya ya. Sekali-kali. Mau kacamata nggak Bu? Oh, terlalu kecil. Oh disangkanya meren kali ginian ya Bu ya? Dibacain aja boleh. Boleh, bacain tapi jangan nyontek. Enggak boleh. Boleh. Nggak paham kok di checklist sama di buletin. Nah, Enak kok, tinggal coret aja Bu, nggak usah dilingkarin. Boleh, mau nggak usah dibaca juga kayaknya bisa Bu coret. coret aja. Cuman AB pilih. Sengaja dibuat mudah. Post-testnya, pretestnya Berapa pilihan menit? ya. Berapa menit Bu? Kamu ikutan? 5 Oh, menit. cuman ada 2. Benar dan salah aja ini Bu. 5 menit aja waktu. 5 menit ya Bu? Kayaknya ini mah 1 menit juga. Ya kan? Bisa lah. Bisa lah. Hanya pilihannya cuma 2, benar dan salah. Udah aja gitu. Kirain teh ada A, B, C, C, sama E gitu sama ya? E. Iya benar kirain gitu. Iya teman Bu. Iya. Tes awal gema cermat. Berarti berapa waktunya? 5 menit. 5 Kita 4 menit lagi ya. 4 menit lagi berarti sampai 9.10. Ya, tuh. Nanti teh cina pretest nilainya bagus, post test tiba-tiba lebih jelek nilainya. Pasti baragus semua ini mah, kan kadernya udah kita latih ya. Tuh. Informasi juga, nanti juga kita mau ada pelatihan keterampilan kader lagi ya. Betul. Tapi ini Asep kalau suka haji kita nanti ya nunggu Nanti. kabarnya ya. Nah. Karena kita terlebih dahulu Babakan dulu. karena Kita babakan memang dulu. dia dianggarkan Musrembang. ya dalam musrembang. Dalam musrembang. Udah Oke. beres. So ibu jangan melirik kanan kiri. Ya wen. Gak usah niron cenanya. Justru kalau pretestnya jelek itu bagus Bu. Terus postestnya bagus, itu juga bagus. Jadi pretest itu nggak ada yang jelek. Dia dikasih nama sama posyandunya.
Oh, nggak ada yang pakai baca? Nanti mah berarti Bu kertasnya harus selembar aja. Jangan dibagi dua aja, ini teh gara-gara efisiensi ya. Dan kita sekarang mah surat juga udah digital ya, nggak fisik gitu. Jadi langsung ke Bapak Ibu secara personal gitu. Iya betul, kita pakai Drive ya. Iya, Ujiannya. ujian Google Form berenang. Iya. pakai itu, pakai quiz. Quizy, iya benar Quizy. Bikin simpanannya pakai. Silakan, ada yang baru datang Ibu ya, langsung aja Langsung dikasih dikasih Langsung ya Bu soal. ya. Bawa pulpen ya Bu? Kalau enggak dikasih dari sini. Ada pulpennya? Ibu ini mau langsung ditembak. Prines Gak apa-apa, gampang ya. nggak dinilai dah. Kalau. Nah, udah. Berapa menit lagi? Ibu mah nggak apa-apa dikasih. 1 menit lagi. Ya, 1 menit lagi ya. Selesai tidak selesai udahin aja. Yang baru datang berapa menit Oh toleransi? iya. Gak apa-apa lah, ini 3 makan. menit. Ibu, ibu itu diskusi ibu. Oh ini mau macakeun. Atos, biar silas. Tos tekadah pusing-pusing Bu, tekadah di yang mutang. Ya, itu pentingnya lain. Ibu sudah datang juga udah alhamdulillah Iya ya. betul. Tuh. Karena kita tujuannya bukan hanya di proses pretest ya, tapi tujuannya nanti ibu di masyarakat, nanti ibu-ibu semua di masyarakat agar bisa berdampak ya ke masyarakat sekitarnya untuk perihal edukasi dan informasi. Ya dan Gema Cermat ini memang jarang malah ya si kegiatannya Betul. jarang kan ibu juga pasti baru mendengar kan? Baru ya. Ya paling kita kalau misalnya ada kegiatan Gema Cermat biasanya kita penyuluhannya seperti biasa aja di puskesmas gitu, tapi kayaknya kalau tahun ini harus ngajakin ibu kadernya deh. Kalau Bu Kader kan beliau bisa menyebarluaskan gitu ya informasi tentang ini. Oh, itu masih banyak tuh, berapa orang? Ibu yang boleh di depan. Di depan kosong Bu. Mangga di depan Bu. Kita langsung kasih ini ya, Kasih aja. pretest. Langsung kasih pretest. Ibu mangga ditulis nama sama Ya, di atasnya. posyandunya. Bawa pulpen Ibu. Ditulis nama lengkap sama posyandunya saja. Mangga Ibu. Di depan. Silakan, mangga Ibu. Ini masih ada 2 kursi di depan. Mangga Bu. Mangga. Ini aja ya. Diisi aja Bu ya. Ada pretest. Ibu bawa pulpen nggak Bu? Oh, Ada lagi, mangga di situ Bu, di depan Bu. di depan aja. Ya. Kenapa Bu? Ini baru pulang dari BKP dulu. Oh, ada kegiatan dulu ya. Gak apa-apa. Diisi tulis nama sama Nama lengkap sama nama posyandunya ya. Ibu langsung mengisi aja. Sebetulnya waktunya sudah habis, tapi boleh ditoleransi dikasih waktu 5 menit ya. Gak usah berpikir-pikir, gak usah googling, langsung aja isi sesuai hati. Ya, langsung aja isi. Itu kancing. langsung aja tinggal benar. Cuman benar Pilihannya salah cuma doang. ada 2. Ibu nggak pakai kacamata. Tapi kebaca nggak Bu? Nggak kebaca. Oh nggak Nggak apa-apa. salah. Oh ya boleh kalau nggak bisa baca dibacain.
Dibacain. Jadi yang pertama itu Bacain coba. gema cermat adalah gerakan cerdas masyarakat menggunakan obat. Benar atau salah? Masalah. Oh iya, milik. Yuk. Ya milih. Jangan dikasih bocoran temannya. Aku baca. Udah, dikit. Kalau di matahari kelihatan, kalau neon Oh harus matahari. Boleh nanya pertanyaan, nggak boleh nyontek jawaban. Iya, biarin. Yang kedua baca Yang dulu. kedua, penggunaan antibiotik secara tidak tepat dapat menimbulkan resistensi. Benar atau salah? Itu kan sengaja. Nanti kan dikasih lagi. Ulangin. Penggunaan antibiotik secara tidak tepat dapat menimbulkan resistensi. Iya, iya. Serius. Ya udah. Lambang atau logo obat bebas berwarna biru. Kan biasanya panas. Iya, ayo. Obat keras dapat dibeli tanpa resep dokter. Cara mendapatkan obat sakit kepala yang benar bisa di warung terdekat. Obat antibiotik termasuk obat bebas terbatas dan dapat dibeli di toko obat berizin. Ya, udah. Cara membuang obat sirup ke saluran pembuangan air atau jamban, buka tutup botol dan langsung tumpahkan obat sirup tersebut. Apabila mendapatkan obat antibiotik, tidak perlu dihabiskan jika keluhan sudah membaik. Obat batuk sirup apabila ada sisa dan sudah tidak digunakan bisa disimpan di lemari es agar awet. Nah, terakhir, waktu yang menunjukkan batas akhir obat masih berkhasiat dan aman digunakan selama kemasan utama belum dibuka disebut masa kadaluarsa. Dah. Ayo boleh kumpulin. Oh namanya dulu jangan lupa Bu. Spesial ya ini yang datang kelas ya. Iya. Karena ini anak-anak udah sama anak-anak jadi ada. Oh iya. Udah tadi liur sudah tadi liur. Nah, kantun milih salah dan benar biarin we. Tuh. Gak ada yang jelek. Ada yang di belakang belum? Dewe asal doang. Karena tidak Ya boleh silakan yang belum sarapan. Iya betul. Betul, belum sarapan. Ya yang belum sarapan mana? Sudah semua ada belum? Ini ada lagi. Ibu itu ini. Hah? Iya ini pretest Bu. Tadi udah kita sambutan sama Dokter Ali. Kita biar cepet. Ya iya memang makanya kenapa di puskesmas karena itu cuma satu materi Bu sebentar. Yang 25 mah jauh ya. Iya kalau 25 keterampilan kader kan Ibu pasti sampai yang 12 dari pagi ya karena kan materinya juga 5 itu mah ya. Iya, apalagi harinya sekarang hari apa? Iya hari Jumat itu Bentar kok Bu dijamin. kalau di puskesmas kayaknya lebih enak gitu kan cuma sedikit 20 orang. Oke kalau Ya. gitu pretestnya udah selesai. Udah selesai nih pretestnya. Nah, Nah, ibu-ibu masih semangat? Boleh tepuk tangan yang meriah untuk kita. Lagi konsumsi, boleh konsumsinya di ada ibu juga yang baru konsumsi ya. datang. Nggak apa-apa disambil aja. Oke. Sambil aja ya. Nah, ibu-ibu kita sengaja ya spesial sekali hari ini kita undang untuk acara Gema Cermat ya atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Nah, ini merupakan program resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan program ini memang dicanangkan sudah lama ya, sejak November 2015 ya, dicanangkan oleh Kemenkes, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan serta keterampilan masyarakat dalam memilah, kemudian menggunakan, menyimpan, bahkan sampai membuang obat ya.
membuang obat dengan baik dan benar seperti itu. Nah, di tengah-tengah kita juga sudah hadir ya pematerinya dari apoteker ya, apoteker dan penanggung jawab farmasi di UPTD Puskesmas Sukahaji yang akan disampaikan oleh Mami Yuni, kita panggilnya Mami Yuni. ya Mami Yuni ya, atau Ibu Sri Wahyuni. Disilahkan. Boleh tepuk tangan buat Ibu Yuni. Tapi sebelum Bu Yuni mau memberikan pemaparan materi, kan alangkah baiknya kita harus perkenalan terlebih dahulu ya Bu ya. Mungkin kalau ibu-ibu mau sama aku, sama Asep udah hafal banget ya. Mungkin sampai ke dalam juga udah hafal gitu ya. Gitu ya. Hari-hari aku juga mungkin hafal ya ibu-ibu. Sering ke posyandu-nya. Iya betul, bosen gitu ya. Nah mungkin kalau ibu-ibu yang jarang ke puskesmas, jarang berobat mah, mungkin bisa lihat ibu teh, lihat Bu Yuni teh jarang ngeliat. Tapi kalau yang sering ke puskesmas, iya itu ibu-ibu yang suka ada di apotek misalnya gitu ya. Pasien yang banyak kenal mah. Betul. Nah, kita, Mami Yun kan artis ya, selebriti. Banyak yang kenal. kita perkenalan terlebih dahulu, kita bisa lihat dulu ya. Boleh. Ini Cuplikan yang titiknya berikut. ya. Ya. Nah, nama lengkap beliau adalah Ibu Sri Wahyuni. Tepat Bu, orang mana? Orang Jawa. Itu paling Orang Jawa, bener ya Bu? Salah. Hah? Itu tanggal lahirnya. Tapi namanya Sri Wahyuni ya, kayak orang Jawa ya. Nggak ada Kalimantan-Kalimantannya gitu. Nah, karena beliau memang ada keturunan Jawa ya Bu, betul? Oh, nggak ada. Oh, ada juga. Aku udah bisa tahu ya. Oh, mungkin terinspirasi. Balikpapan itu provinsi mana? Kalimantan Kalimantan apa? Kalimantan Barat. IKN ada di mana coba IKN? IKN ibu kota negara baru. Kalimantannya Ya apa? Kalimantan apa? Kalimantan Utara, Selatan, Ibu kota negara loh. ibu kota negara kita loh. Kan udah bukan DKI Jakarta lagi. Kumaha tak ibu? Jadi nanti saya mau jadi anak ibu kota. Jadi Kalimantan mana Bu? Timur. Kalimantan Timur. Lanjut. Nah, jabatannya beliau adalah lulusan dari apoteker ya, apoteker Unpad. Kemudian beliau di sini juga jabatannya sebagai penanggung jawab farmasi di Puskesmas Sukahaji. Selain itu beliau juga menjabat sebagai ketua Menris ya, manajemen risiko. Kemudian ini kita lihat tanggal lahirnya, mungkin ibu-ibu sangkuk ya, 12 Oktober 1999. Reunian sama Ada ibu yang tahu angkatan. Bu? Yaudah lah ya. Kalau Mami Yuni kelihatannya nggak ini ya, maksudnya awet muda, benar nggak Bu? Ya, awet muda. Awet muda ya, jadi nggak kelihatan ya. Nah, statusnya anak 2, ini alamatnya, nomor HP-nya, boleh dicatat itu nomor HP-nya? Boleh silakan. Pilih ayahnya nu bade naroskeun, ibu punten ini obat terlarang kan atau apa gitu ya. Bisa. Nanti sama Mami Yun dikasih tahu, oh ibu ini obat gitu Atau ya. misalnya ada masyarakatnya, Bu, nah hanya cina ini tadi tetangga Abdi dikasih obatnya paracetamol, tapi di plastiknya mah bukan paracetamol gitu ya. Jadi langsung respon cepat gitu ya. Betul. Nanti langsung ke Mami Yuni, boleh kalau nggak nge-save Mami Yuni boleh ke Alia juga atau ke Asep juga boleh ya. Ya. Gitu. Terus ada lagi datanya atau ada mau lanjutan dari Mami Bilih Yuni? bade nyidak Mami Hyun itu alamatnya ya, maka bilih bade diontrog. Bisa. Atau mau silaturahmi bisa. Silaturahmi mangga keparengan ngelewat gitu ya. Nggak deket ya dari sini. Permata Rancasawo Bandung itu Ada yang tahu ada? Margahayu ya? Ya ada. Margahayu Raya. Tuh. Jadi lumayan cukup
Jauh ya. Yang dekat itu MIM, Nah, itu. Metro Ya, Indah Metro Mall. Ya, itu. Metro Indah Mall. Ada yang mau berkenalan lebih lanjut lagi? Nah, Ya. nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut. Oleh Mami Yuni ya. Kita langsung aja berarti ya. Ya. Kita persilahkan kepada Mami Yuni untuk memberikan materi tentang gema cermat. Ada Mami Yuni, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Alia, Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya ibu-ibu ya. Nah, tadi sudah kenalan kita ya. Nah, mungkin next saya mau kenalan juga dengan ibu-ibu semua ya. Sebagian sih udah familiar, sering ketemu ya dengan saya, mungkin sering juga berobat kan. Nah, tapi ada juga beberapa yang jarang ya ketemu dengan saya. Terus saya juga gak pernah ke posyandu lagi nih. Jadi udah ada 2 tahun kayaknya. Nah, dulu pernah kalau keluar. Nah, kalau sekarang yang keluar itu ya mudah-mudahan lah ya. Ya, saya jaga kandang katanya di sini. Oke, jadi apa ini? Next. Oh ya, ke atas ke bawah aja. Pinggir kanan Oke. kiri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu kita lanjut aja ya, karena waktu juga. Jadi saya minta waktunya hanya sebentar sih sebenarnya ya, kurang lebih 1,5 jam lah ya. Jadi kalau bisa, kalau bisa dari undangan ibu, dari undangan kan 8:30 ya. Nah, mudah-mudahan udah beres ya jam 10 ya. Sebelum Jumatannya kita udah selesai ya. Nah, materi juga nggak terlalu banyak ya, biar ibu nggak terlalu pusing ya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Robi sobi wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, tadi sudah disampaikan kalau gema cermat itu adalah gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Ada tadi yang jawabannya apa tadi? Benar apa salah? Nah, coba dibaca lagi ibu-ibu. Gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Yang tadi di soal apa ya? Benar atau salah? Gema cermat adalah gerakan cerdas masyarakat menggunakan obat. Kembali. Oh iya. Gerakan masyarakat bukan gerakan cerdas. Ya. Nggak apa-apa bu. Nggak akan dihukum. Gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Nah ini tuh apa sih, gitu kan? Nah ini sebenarnya adalah bagaimana sih caranya kita masyarakat ini harus paham sebenarnya dengan obat-obatan itu ya. Nah kenapa obat itu beda tipis bapak ibu ya? Oh ini ada bapaknya. Beda tipis dengan apa obat itu? Ada yang tahu nggak? Iya betul. Beda tipis dengan racun. Jadi kalau kita mendapatkan obat, biasa gue minum gue gini. Hati-hati. Jadi harus yang diperhatikan apanya? Cara pemakaian. Oke ya, cara penggunaannya. Karena kalau jika kita menggunakan obat ini sesuai dengan dosis atau cara penggunaannya ya, obat ini akan menghasilkan efek terapi. Apa itu? Artinya obat ini bisa menghilangkan keluhan ibu-ibu, misalnya pusing, sakit kepala. Nah, benar hilang nanti karena menggunakannya benar, gitu ya. Nah, tapi kalau cara penggunaannya, pusing banget nih. Misalnya di etiketnya 3x1, sehari 3 kali 1 tablet. Karena pusing, minumnya udah enak, waktu minum juga hilang, terus minum lagi, sampai sehari lebih dari 5 kali, 6 kali misalnya. Nah itu berbahaya, akan menjadi racun. Racun apa? Nah efek samping ibu, efeknya akan ke hati. Nah kalau paracetamol ini benar, ini obat paling
aman. Paracetamol paling aman kalau digunakan dengan dosis yang tepat. Tapi pada saat ibu-ibu menggunakannya lebih dari dosisnya sehari, ya, sehari itu 1.500, makanya cuma 3 kali karena satu tablet itu 500 ya. Nah, pada saat lebih itu akan menjadi racun dan akan merusak hati. Ya, hati-hati ya ibu ya. Apalagi obat-obat yang lain. Padahal ini kategori obat paling aman, apalagi yang lain ya. Nah, yuk kita lanjut ya. Nah ini ya, apa itu gema cermat? Nah ini adalah upaya bersama antara pemerintah dengan masyarakat melalui kegiatan dalam rangka mewujudkan kepedulian, kesadaran, pemahaman, dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan obat secara tepat dan benar ya. Jadi seperti ini kegiatan kita sampaikan, kita berikan informasi sehingga ibu-ibu akan paham. Nah nanti ibu-ibu ini kan adanya di posyandu ya, terus berdekatan dengan masyarakat. Nanti ibu-ibu lah yang akan menjadi perpanjangan tangan kita untuk menyampaikan kepada masyarakat. Ya seperti itu kira-kira ibu ya. Nah kenapa ada gema cermat? Nah ini kurangnya pemahaman masyarakat dan kurangnya informasi yang memadai tentang penggunaan obat ya. Jadi saya juga banyak menemukan memang nggak paham gitu ya tentang obat nih ya. Ada penggunaan antibiotik secara tidak tepat. Nah itu tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ali ya, bisa memicu resistensi. Ada yang paham apa itu resistensi? Ya, jadi ini contohnya seperti ini saya bawa ya, amoxicillin ya. Karena kan kalau di sini dokter gigi ya sering pakai ya kalau misalnya cabut gigi. Nah penggunaannya itu minimal 5 hari dan sehari maksimal 3 kali dan itu harus tepat. Penggunaannya sehari 3 kali satu kan ya. Nah saya mau tanya dulu, kalau obat diminum sehari 3 kali satu, minumnya seperti apa? Per 8 jam sekali. Ibu pintar, ibu siapa yang namanya ya? Ibu Sukesi, terima kasih ibu. Betul, tiap 8 jam. Jadi ibu kalau dikasih obat sehari 3 kali satu, ibu kita satu hari satu malam kan 24 jam ya bu ya. Nah kalau dibagi 3 itu tiap 8 jam. Jadi tepat tiap 8 jam. Nah kenapa kalau hanya di obat antibiotik kita berikan jamnya ya, sering ada di etiket ya kayak jam. Kenapa? Karena obat antibiotik ini kalau kita miss dengan penggunaannya atau cara pakainya, dia bisa resisten tadi. Kalau resisten itu kebal ya. Ya silakan ibu, nggak apa-apa, ada kursinya? Oh ada, ya. Nah jadi kalau misalnya kebal, nanti kalau ibu-ibu misalnya nih, kalau antibiotik itu kan untuk apa sih? Anti apa bu ibu? Anti bakteri ya. Jadi dia membunuh bakteri. Jadi kalau ada infeksi di dalam tubuh itu diberikan antibiotik ya. Nah dia akan membunuh bakteri yang ada yang tadi menginfeksi tubuh. Nah sekarang kalau misalnya sudah kebal, kalau misalnya ibu-ibu ini kena lagi atau masyarakat kena lagi penyakit yang sama, akan sembuh nggak diberikan obat ini? Nggak akan. Minum udah 5 hari masih juga bengkak, masih juga demam. Nah itu udah mulai resisten, ya. Nah kalau misalnya ya sudah, saya mau minum dengan benar aja diri saya, tapi teman-teman yang lain enggak. Misalnya contoh ada satu orang dia tidak menghabiskan. Misalnya udah sembuh kok, baru 2 hari baru sembuh, nggak dihabiskan antibiotiknya. Itu seperti cerita bakterinya baru pingsan. Bangun lagi nggak ada obat lagi kan? Bangun lagi kan? Nah di situ dia kebal. Jadi yang resisten itu tubuhnya atau bakterinya? Bakterinya ya ibu-ibu ya, udah mulai paham ya. Jadi yang resisten adalah bakteri, bukan tubuh kita. Jadi nanti kalau misalnya si bakteri ini ada di dalam tubuhnya Kang Asep misalnya, dia minum obat ini mempan nggak? Orangnya berbeda ya. Bisa tadi ibu silakan ibu. Ibu Nani, tadi Ibu Nani hanya 2 hari. Oh udah ibu enak kalau minum obat tuh katanya ya, males nggak menghabiskan atau lupa ya, nggak ingat. Nah terus Dikasihin. Enggak dikasih nih. Nah Kang Asep kena bakteri yang sama, berobat dan diberikan antibiotik ini ya, amoxicillin ya. Nah
Bisa sembuh nggak? Kalau Bu Nani sudah resisten. Kak Asep sembuh nggak? Ada yang sembuh, ada yang enggak? Siapa yang setuju sembuh? Ini orang berbeda loh Ibu. Siapa yang sembuh? Tergantung apa? Semua teratur. Kalau saya udah di teratur. Karena saya minum obatnya benar. Sehari 3 kali tiap 8 jam dan diberikan 15 untuk 5 hari. Nah, kira-kira karena saya sembuh nggak? Sembuh. Yakin semua sembuh? Kalau obatnya habis, kalau bekas. Iya kan tadi sudah dibilang sudah 5 hari minumnya habis dan menggunakannya tepat tiap 8 jam. Sembuh nggak? Belum tentu. Kenapa Ibu belum tentu? Kan bekas Bu Nani. Enggak bekas, nggak beda. Nggak bekas, nggak boleh bekas. Sembuh? Sembuh? Oke, tadi kan kita kembali ke tadi ya. Yang resisten tadi siapa kalau kita nggak benar minum obat antibiotik? Bakteri. Bakterinya resisten. Bakterinya ada tumbuh di badannya Kang Asep. Sembuh nggak? Nah itu. Iya. Jadi bukan hanya Bu Nani. Ini gara-gara satu orang Bu Nani sehingga semua orang akan resisten bakterinya. Bakterinya yang resisten terhadap obat. Orangnya mau nggak masalah. Bakterinya, ya. Nah, jadi kenapa sekarang antibiotik di kita naik lagi banyak banget ya, dan udah mahal-mahal kan? Ya, itu gara-gara itu satu orang saja yang minum antibiotik kurang tepat, semua kena. Jadi harus ada validasi. Iya, Ibu benar. Harus ada tanggung jawab moral terhadap diri sendiri masing-masing orang. Nah, makanya kita undang Ibu-ibu. Ya, udah paham Ibu-ibu? Ya, jadi bakterinya ya yang resisten ya. Oke, penggunaan obat bebas dan bebas terbatas tanpa informasi dan supervisi tenaga kesehatan. Nah, itu maksudnya apa sih? Obat bebas terbatas. Next nanti kita lihat beri contoh atau saya beri contoh sekarang ya. Nah, Ibu-ibu pernah lihat lambang ini nggak warna hijau? Ya. Paham nggak ini apa? Ada yang tahu nggak? Ada bulatan hijau nih. Terus ini kok bulatannya biru ya? Oh iya, beda. Beda ya? Nah, terus ada lagi nih. Nah, ini merah ada K-nya. Ya. Nah, ini hijau tuh apa? Ini obat bebas. Nah, itu obat bebas ya. Nah, kalau yang biru apa? Bebas terbatas. Ya, lambangnya warna biru, bebas terbatas. Nah, kalau yang ini ini obat keras, Kak. Nah, sekarang bedanya apa? Nanti ada next ya, kita jelaskan. Sekarang lanjut dulu. Kurangnya pemahaman tentang cara menyimpan dan membuang obat dengan benar. Nah, itu. Terus yang kedua, selanjutnya penyalahgunaan obat. Nah, ini yang perlu diwaspadai ya. Nah, kemudian kita perlu pelaksanaan pemberdayaan dan edukasi masyarakat ya tentang kemacaman ini ya. Nah, ini tujuannya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan obat secara benar. Seperti tadi ya, Bu ya. Meningkatkan kemandirian, perubahan perilaku masyarakat dalam memilih, mendapatkan, menggunakan dan menyimpan dan membuang obat secara benar. Nah, adalah di sini kalau beli obat di warung. Siapa yang suka beli obat di warung? Jarang berarti beli. Pernah. Masih nggak sampai sekarang? Yang masih sampai sekarang siapa? Oh enggak. Jadi kalau beli obat di mana? Apotek. Oh ya. Enggak. Atau puskesmas ya? Nah, ini macam-macam bentuk sediaan obat udah pada tahu kali ya Ibu-ibu ya. Itu ada tablet, contoh-contoh tablet seperti ini ya. Nah, itu ya ada yang bulat, ada juga. Nah, kalau yang panjang seperti personalis namanya kaplet, iya, gitu ya. Kemudian ada pil, itu kayak pil KB ya, bulat-bulat gitu. Kemudian, nah yang dibungkus-bungkus itu puyer, ya. Yang diracik, oke. Kemudian ada sirup. Nah, ini ada macam-macam sirup juga nih saya bawa ya. Nah, sirup itu ada yang kering, ada yang berair Bu, yang sudah. Nah, ada yang cairannya bening, ada juga yang cairannya kayak susu. Ya, itu namanya emulsi. Nah, ada nggak emulsi? Nah, itu Scott emulsion. Dia kayak susu gitu ya. Nah, benar. Kalau yang bening itu namanya sirup. Nah, ya.
Kemudian ada salep, ya ini mah udah tahu ya Bu ya, salep, tetes mata, tetes telinga, ya. Nah, ada yang tahu suppositoria nggak? Suppositoria, apa itu? Kemana Bu? Sesuatu yang susah. Oh benar saya. Iya benar. Ya, suppositoria itu ini seperti ini Bu, bentuknya kayak torpedo. Nah, ya gitu ya. Nah, juga ya kayak torpedo. Ini biasanya untuk pasien-pasien yang susah buang air besar itu ada. Kemudian pasien yang wasir juga ya. Kemudian suppositoria ini ada yang ini kan kalau anus ya, kalau yang tadi. Nah ada juga kalau buat ibu-ibu itu apa namanya suppositoria vagina yang apa obatnya dimasukkan lewat vagina, itu juga termasuk namanya opula ya, bukan suppositoria lagi, cuma nggak dibuat dari sini ya. Nah itu untuk yang ada kena jamur atau bakteri ya. Nah next ya. Nah ini bagaimana sih kita agar kita paham ya cara menggunakan obat ya. Nah kalau kita kurang tepat menggunakan obat itu akan berbahaya. Jadi cerdasnya tuh cerdas apa ya? Ya, cerdas memilih nama, kandungan, ketersediaan, kemudian cerdas mendapatkan, dapatinnya di mana, kalau beli di mana, apotik, klinik, rumah sakit, puskesmas ya. Jangan di warung. Kenapa sih Bu mau beli ke warung? Satu, yang kedua? Kalau di warung, iya nggak ada yang jelasin ya. Yang ketiga? Ada lagi? Palsu, benar. Bu, hati-hati. Palsu ya. Nah, ketiga cerdas menggunakan dosis, itu cara dan lama pemakaiannya. Kemudian cerdas menyimpan. Nah, menyimpan juga cerdas ya, tahu ya. Nanti dijelasinnya. Terus kemudian cerdas membuang. Nah, buang obat juga nggak boleh sembarangan ya. Oke, nah sekarang kita perhatikan hal-hal dalam memilih obat. Yang pertama tuh kita lihat dulu kandungannya ya. Jadi bukan merek dagangnya, misalnya Stimuno. Kalian tahu nggak isinya apa? Iya, tapi namanya tahu nggak? Kan nggak tahu ya. Nah itu, jadi kalau kita misalnya dapat obat, dibaca kandungannya apa sih gitu. Nah kayak misalnya ada di luar sana Pamol. Pamol itu sama isinya paracetamol. Pamol itu nama dagang, makanya harganya nggak murah, ya, karena dia kan bisnis, berdagang. Nah kalau namanya itu untuk obat paten disebutnya ya. Nah kalau misalnya ini paracetamol tapi namanya paracetamol. Nah ini disebutnya obat generik. Ibu tuh bisa lihat kan? Nih ada lambang obat generik. Nah obat generik itu adalah obat program dari pemerintah ya, untuk obat supaya murah. Jadi yang tertulis namanya di sini adalah nama sesuai dengan kandungannya. Itu adalah obat generik. Ya kalau ibu dengar obat generik, apa ya obat generik? Nah itu, obat generik itu adalah obat dengan nama sesuai dengan apa yang dikandungnya. Nah kalau ada lagi ini kayak Stimuno, ini bukan generik. Ada yang tahu nggak dia termasuk apa? Kan tadi vitamin ya. Nah vitaminnya kan dari kimia atau herbal Bu? Kimia. Nah saya kasih tahu lagi, ini ada lambangnya, tulisannya Phytofarmaka, bukan jamu. Kalau jamu kan tahu ya Bu ya. Nah apa sih Phytofarmaka? Ada lagi lambangnya kayak apa namanya, kayak bukan kayak sebut itu panah yang 3 gitu ya. 6 panah 6 ya. Phytofarmaka. Phytofarmaka itu apa sih? Nah ini kebetulannya kandungan Stimuno itu adalah, ibu pasti tahu lah, sering tumbuh di dekat rumah ibu ya. Namanya Pilanti. Pernah dengar nggak Bu? Pilanti. Tanamannya kecil-kecil, bunganya kecil-kecil ya. Pilantus niruri ya. Meniran pernah dengar? Oh iya. Nah, kalau meniran tahu ya, nama daerahnya Meniran ya. Nah meniran itu bagus ibu-ibu buat meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi Stimuno ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Apalagi kalau udah lemas, banyak yang batuk pilek, nah udah makan aja meniran, tahu kan? Ya, suka ada tumbuh di pinggir-pinggir ya, meniran tuh khasiatnya bagus. Nah ini sudah diekstrak
sudah diuji ke manusia, makanya namanya fitofarmaka. Bedanya dengan jamu apa? Kan ini tumbuhan ya. Nah, aman nggak? Aman, karena dia tumbuhan, tapi tetap dipakai sesuai dosis. Kalau walaupun tumbuhan, kalau dimakannya berlebih tetap jadi racun ya, ibu ya. Nah, kalau beda dengan jamu, jamu itu belum diuji ke manusia. Berdasarkan turun-temurun kata nenek moyang kita, kalau diare makan aja daun jambu, benar nggak bu? Rebus aja daun jambu, nah itu turun-temurun, disebutnya jamu, ya. Kalau diare minum kunyit katanya, sakit lambung minum kunyit, ada yang suka minum? Nah, itu ke puskesmas, minta antasida, minum aja kunyit ibu-ibu, ya. Itu obat lambung ya tiap pagi. Nah sekarang kalau ini Stimuno itu termasuk fitofarmaka kan tadi ya. Nah dia sudah diekstrak, jadi ekstraknya kemudian dia sudah diuji ke manusia, jadi sudah ada hasil. Jadi lebih bagus mana jamu dengan fitofarmaka? Fitofarmaka ya apa aja banyak. Stimuno, apalagi ya Tensigard yang untuk tensi yang tinggi apa anti hipertensi ya itu ada Tensigard. Nah kemudian riwayat alergi, sensitif terhadap obat itu kita perhatikan juga ya. Kondisi hamil, nah itu ya kalau hamil minumnya apa ya? Nah hati-hati jangan minum asal minum, konsultasi. Kemudian kondisi menyusui juga konsultasi kalau dapat obat. Nah harga perlu nggak dilihat? Perlu juga ya. Pamol dengan paracetamol ibu pilih mana? Pamol harganya 15.000, ini mah cuma 3.000 misalnya. Iya, isinya sama ya, fungsinya sama. Bentuk sediaan pilih yang mana sesuai. Misal, ibu ada paracetamol sirup dengan tablet, ibu pilih mana? Tablet. Kenapa? Ya, lebih enak nyimpennya. Kemudian lebih murah. Kalau sirup mahal, memang pasti ya, ada botol kan. Nah, terus lebih mudah nyimpen. Kalau ini waktu buka udah dibuka, disimpannya nggak boleh lebih dari 1 bulan, harus sudah dibuang. Nah kalau ini lihat edit ya, expirednya ada kan. Nah kalau belum edit dan selama penyimpanannya baik dan dia warnanya masih bagus, tidak berbau, tidak berubah warna, masih bisa dipakai ya. Lanjut. Nah ini tadi sudah dikenalin ya, hijau, biru, dan merah. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana cara mendapatkan obat? Tadi sudah disinggung ya, sedikit ya. Di toko obat, di apotek, rumah sakit, puskesmas ya. Nggak baik beli di warung, bukan berarti kita menjatuhkan warung, enggak. Jadi sebaiknya karena di sana nggak ada anak farmasi, orang farmasi itu nggak bisa menjelaskan cara penggunaan, dosis dan lain-lain, ya kan? Terus obatnya juga kita nggak tahu mereka belinya di mana, asalnya dari mana, takut palsu ya. Kemudian, nah ini cara mendapatkan obat tadi ya udah. Kalau tadi ada contoh nih obat keras itu bisa dibeli di mana? Mana tadi? Mulai dari biru, hijau dulu ya. Obat bebas. Nah, obat bebas bisa diperoleh di mana? Ya, toko obat, apotik. Toko obatnya yang berizin ya Bu, yang ada tulisan nomor-nomornya yang ada berizinnya. Toko obat dan apotik. Pakai resep nggak? Enggak. Ya, kalau yang hijau tidak perlu resep. Kemudian yang biru. Kalau yang biru ini obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas itu bisa kita dapat di mana? Apotek aja. Di toko obat bisa nggak? Bisa. Jadi ya obat bebas terbatas warna biru ini adalah obat keras sebetulnya. Obat keras tapi boleh dibeli tanpa resep dokter. Jadi dia masih bisa diperoleh di toko obat berizin dan apotek. Nah, kalau yang lambangnya obat keras Kak nih, ya kamera. Ini adalah obat keras yang harus belinya pakai resep. Nah, ya harus pakai resep dan harus ke apotek, tidak boleh di toko obat berizin. Jadi kalau di toko obat berizin hanya warna hijau dan biru. Kalau ibu-ibu menemukan, kok ada warna merah di toko obat berizin? Nah, laporkan ya. Nggak boleh. Nanti ada yang beli ke sana tanpa resep. Oke. Nah Bu, kalau misalnya ibu nih dapat obat,
Nih, silakan bertanya 5O ya. Obat ini kandungannya apa ya? Nah, gitu ya. Terus khasiatnya apa? Dosisnya berapa? Bagaimana cara penggunaannya? Dan apa efek sampingnya? Nah, itu 5O ya. Ibu-ibu kalau sudah berobat, mendapatkan obat juga berhak tahu obat itu kandungannya apa, efek sampingnya apa gitu ya. Itu berhak kita pasiennya. Nah, bagaimana cara menggunakan obat? Pertama, kita baca aturan pakai. Dosisnya diperhatikan. Misalnya 3 kali 1 sendok obat. Sendok obat itu berapa mili? Tahu ya? 5 mili gitu kan. Terus kalau misalnya 1 sendok makan, nah ibu pakai obat sendok apa? 3 kali 1 sendok makan. Sendok makan yang di rumah kan? Iya. Ya, gitu ya. Kemudian nama penggunaan obat, misalnya antibiotik tadi dikasihnya 15 hari 3 kali, berarti untuk 5 hari harus habis. Sekarang ibu-ibu saya kasih ini ya. Misal nih, ibu-ibu teh ketiduran jam 10 malam kan minum terakhir obat nih. Jam 9 ketiduran sampai subuh. Terus gimana minum obat paginya? Dilanjut atau gimana? Dilanjut. Terus yang tadi malam kan nggak diminum, pagi jadi 2 ya? Hah? Satu atau 2? Kan antibiotik. Tadi malam nggak diminum. Berarti obatnya 2 sekali minum. Gimana Bu? Ya, jadi kalau kelewat malam jam 10 ketiduran, pagi yang minumnya jam 6 tetap 1. Abaikan yang sudah nggak diminum, tapi cepat minum, dilanjut supaya tidak terjadi resistensi. Masih dimaafkan, tapi jangan sering-sering ya Bu. Pakai alarm ya kalau minum antibiotik ya. Nah, kemudian obat bebas dan obat bebas terbatas tidak digunakan secara terus-menerus. Nah, ya ada kan dong. Abi mas cocok obat warung minuman Mixagrip wae tos 16 tahun. Benar? Ada nggak? Ibu ada nggak sih yang hobi ke warung beli Mixagrip katanya? Ada Bu, itu sudah 16 tahun cocok wae katanya gitu ya. Nah itu nggak boleh ya, karena obat yang digunakan terus menerus itu ada efeknya ke lambung ya. Jadi kita menggunakan obat itu 3 hari tidak ada perubahan, ke dokter, ke puskesmas ya, konsultasi nanti dicek mungkin Bu sebetulnya ya kayak misalnya demam, pusing, kepalanya nyut-nyutan, itu hanya gejala. Penyakit sesungguhnya akarnya kita nggak tahu ya. Kalau obat darah tinggi itu kan tiap hari. Oh itu nggak, itu kalau itu namanya penyakit degeneratif. Kalau penyakit degeneratif harus diminum seumur hidup, nggak apa-apa. Ini kan ini, dan itu kan diresepkan dokter, ya kan? Nah ini maksudnya ini Bu, yang 2 ini, yang hijau dan biru. Nggak boleh minum sendiri, itu kan minum sendiri, beli di toko obat, di apotek, bolak-balik itu apalagi yang beli di warung ya kan. Nah itu maksudnya itu. Nah boleh nggak beli di toko obat sendiri kalau bisa sakit kepala? Boleh, minum 3 hari nggak sembuh, konsultasi ke puskesmas, datang ke puskesmas. Seperti itu ya. Hati-hati penggunaan obat jangka panjang, efeknya tadi ada perdarahan lambung ya, repot kan, ngobatin lambung lagi gitu kan. Nah sebenarnya mungkin pusing dan lain-lainnya penyebabnya akarnya bukan itu gitu ya. Misalnya dia tensinya tinggi atau kolesterol tinggi kan gitu ya Bu ya. Ya. Kemudian hentikan penggunaan obat apabila timbul efek yang tidak diinginkan. Contoh, ibu-ibu minum antibiotik, tiba-tiba baru 2 kali datang ya, stop. Iya, stop, cepat kembali ke dokter. Konsul lagi biar obatnya diganti ya. Kemudian tidak menggunakan obat orang lain. Nah, nih misal dikasih 15, baru 3 hari, berarti masih ada sisa ya, baru 9, sisa 6. Dan di rumahnya ada sisa 6. Terus ada anaknya sakit gigi. Pakai obat mama, dah kemarin mama sembuh, 2 hari hukum. Pakai sisanya 6, boleh nggak?
Alah, nggak boleh Bu, antibiotik tidak boleh ada sisa di rumah. Kalau sampai ada, marahin siapa ini yang minum antibiotik bersisa ya, di rumah tidak boleh. Tapi kalau ada sisa paracetamol boleh nggak? Boleh ya. Yang nggak boleh antibiotik apapun ya, nggak boleh ada di rumah. Kalau ada, buang. Bahaya nanti ada yang minum. Kalau kemarin juga si mama segudang sama si ini, oh terus dia minum diam-diam. Jangan ya. Nah kalau ada sisa dibuang aja Bu. Kemudian tanyakan ke apoteker untuk dapatkan informasi penggunaan obat yang lebih banyak. Tadi sudah catat nomor HP saya, boleh nanya ya. Ya, sekarang cara menyimpan obat. Nah, kira-kira saya pengen tahu nih, ibu-ibu, apa cara menyimpan obat di rumahnya udah tepat belum ya? Nah, ibu biasanya nyimpan obat di mana? Kalau obat-obatan, tablet, yang tablet di Itu plasnya di lemari boleh ya. Iya. Kemudian misalnya kan dapat dari sini ya ada etiketnya. Nyimpannya apa? Dilepasin enggak dari etiket? Ya. Dimasukin lagi. Terus disimpan di lemari atau di mana? Ditaruh di atas meja. Di meja ditaruh di ada itu ya. Ada tempatnya di meja makan. Ya, punya anak kecil nggak Bu di rumah? Enggak. Oh, hati-hati kalau punya anak kecil, takut dikira permen ya. Apalagi yang baru-baru kayak gini ya. Tahunya permen gitu ya, diminum sama dia dimakan, digigit. Nah, jadi kalau misalnya ibu dapat ada etiket, ada bungkusnya nih kayak gini. Nah, ya jangan dikeluarin dari kotaknya, simpan ya di lemari gitu ya. Seperti ini juga ada kotaknya atau ada etiketnya, disimpan di lemari ya. Biar tahu oh cara pakainya sehari 3 kali atau sehari 2 kali gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk misalnya nih sirup, ini ada sirup antibiotik kering ya. Ibu kalau mendapatkan obat sirup kering ini, gimana cara minumnya? Sampai batas. Nggak ada batasnya Bu. 3/4-nya Nggak ada batasnya. pakai kasih tahu sama Enggak nih misalnya nih, ini, nah, contoh nih, contoh ya dia kan ada di dalam kotak, nah dikasihin weh, diterima kan, wah nanti minumnya sehari 3 kali 1 sendok obat ya, iya pulang weh sampai rumah, ring, ayo diapain? Iya. Segimana? Airnya jangan terlalu. Biasanya 3/4. Di sini ada tulisannya Bu. Tambahkan air matang 51 ml. Punya lirian. Punya miliar nggak di rumah? Yang suka masak mah suka ada itu. Beras takar. Beras takar ada 51 ml. Nah kalau ada boleh. Air apa yang dimasukkan? Jangan. Emangnya ibu mau ngopi? Kopi susu. Enak panas banget ibu. Jangan air matang aja. Gak perlu juga ibu mendidihkan air di rumah ya. Atau air es, aduh ada anak minum gelubuk-gelubuk iya, air biasa Bu ya. Iya, air biasa ya. Ditakar kalau ada takaran. Kalau nggak ada gimana? Kira-kira. Ini antibiotik loh. Antibiotik loh. Bukan keracunan tapi tadi apa? Kalau nggak tepat? Resisten. Balik lagi. Resisten kalau nggak tepat. Jadi kalau nggak ada takaran gimana Bu? Gimana caranya? Balik lagi weh ke puskesmas. Nah, bilangnya ada Bu Yunita. Aku mau bilangnya sama aja. Pasiennya bawahnya loh 80. Ampun ibu jadi capek kesini nggak lupa ya. Sama saya diukurin airnya atau sama di bawah ada Kang Angga sama Kang Agung ya, ada 2 lagi. Jadi minta aja. Atau kalau ketemunya sama Temu di depan misalnya, Temu juga tukang gitu. Oh. Nah nanti Temu juga nggak sendiri, dia ke kita ke farmasi ya minta tolong. Nggak boleh sendiri ya, dan tidak boleh juga itu apa namanya, boleh sendiri kalau tadi ada takaran. Ya udah gitu aja ya.
Jadi nanti tolong ya ibu-ibu kalau misalnya nemuin tetangganya, pernah ada yang diminumnya pakai serbuknya karena nggak paham. Padahal di sini udah ada tulisan ditambahkan air. Makanya tadi kan baca dulu. Jadi ibu-ibu nomor 1 kalau dapat obat apa? Dibaca. Gitu ya. Dibaca dulu kemasannya. Ya. Kemudian tadi tidak melepas etiket, perhatikan aturan pakai, letakkan obat dari jangkauan anak-anak. Nah, ibu tadi menyimpannya di meja. Kalau ada anak kecil, di lemari ya. Nah, kalau misalnya ini kayak gini sirup, kalau udah dibuka, ini udah dibuka terus udah sembuh, kan ini masih boleh 1 bulan setelah dibuka. Simpannya di mana? Di kulkas. Semuanya sepakat? Sepakat. Kesepakatan yang tidak tepat. Kalau sirup ini kan mengandung gula, ya, ada sukrosa di dalamnya. Kalau ditaruh dia akan mengkristal dan merusak obat. Obatnya malah rusak bu, ditaruh di kulkas. Jadi pulang dari sini keluarkan ya. Awas. Jadi gini, ibu kan kalau dapat obat dari puskesmas suka ada etiket. Etiket jangan disobek, ada tanggal di etiketnya. Hitung 1 bulan kalau sudah dibuka. Kalau belum dibuka, lihat expired. Tapi kalau sudah dibuka, bukan dilihat expired tapi hitung 1 bulan. Setelah itu dibuang. Ya. Kalau obat yang dicairkan antibiotik kan harus habis. Ada sisa gimana cara buang? Dibuang atau simpan? Dibuang. Sekarang langsung. Gimana cara buangnya? Oh nanti next ya. Tapi cara nyimpan dulu ya. Cara nyimpan. Kemudian perhatikan tanda kerusakan obat. Nah, ibu-ibu kan kemudian ingat ya pas dulu waktu minum putih, ada tiba-tiba ada bintik-bintik. Padahal expired masih lama. Diminum apa enggak? Nah, buang ya. Udah, jangan. Kemudian ada lagi tablet, jangan disimpan di dekat kompor. Lemarinya di dekat kompor nggak bu? Ini siwanya ada lemari di kompor, gitu kan? Disimpan di atas jadi kepanasan. Tiap hari masak. Nah itu nanti dia merusak obatnya ya, nggak boleh lembab atau di tempat lembab yang dekat kamar mandi misalnya nyimpannya. Jangan ya. Nanti obatnya cepat rusak. Kemudian kalau kayak supo, nah ini simpannya di mana? Ada yang tahu? Nah, iya. Kalau tadi obat-obat ini kan nggak boleh di kulkas, kalau yang sirup ya, yang tablet juga nggak boleh. Nah, kalau supo ini di kulkas, ya, dia suhunya di bawah 24 derajat, jadi simpan di kulkas supaya jangan meleleh. Ini kan torpedo gitu, kamu dimasukin kan lewat anus. Kalau misalnya nanti panas di luar meleleh gimana masukinnya? Ya kan? Ya. Terus obat-obat spray. Oh ini saya nggak baru contohnya. Yang disemprot-semprot. Contohnya apa ya? Ya. Itu disimpan di mana? Jangan dekat yang panas-panas, jangan dekat kompor. Pokoknya disimpan yang tempat yang dingin lah ya gitu ya. Nah, ada yang pakai insulin di sini? Ada yang keluarganya tahu keluarganya pakai insulin? Yang disuntik-suntik itu ya untuk yang diabetes. Nah, insulin itu harus disimpan di kulkas ya. Ya, jadi ada penyimpanan khusus ya. Oke, lanjut sedikit lagi. Nah, sekarang masa kadaluarsa udah paham semua kayaknya ya. Di sini ada obat masa kadaluarsa expired date tulisannya ya. Di sini expired date-nya, nggak kebaca, kecil ya mata saya juga. Nah, ini ada Agustus 2028. Nah, kayak gitu. Tapi kalau sudah dicairkan cuman 7 hari. Ya. Kita punya sirup obat batuk itu juga bentuknya kering, jadi dicairkan. Nah biasanya itu juga 7 hari ya. Jadi apapun yang obat yang dicairkan dadakan itu 7 hari. Tapi kalau dari pabrik ini bisa 1 bulan, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan. Nanti tanyakan aja Ibu Juk. Makanya kalau dapat obat sirup sekarang udah paham berapa lama tuh kalau udah dipakai nyimpennya gitu ya. Tanyain aja. Nah gitu Ibu. Nih
nomor kadaluarsa. Nah ini cara buang obat terakhir Bu. Sekarang gimana sih caranya kita buang obat? Yang pertama, kalau misalnya sisa gini, Ibu cara buangnya gimana? Buang dibuka dulu, dibuka. Terus? Jangan sama itunya. Iya ya, dibuka dulu. Kalau bisa dibubukin. Iya, dibubukin, buang aja tempat sampah nggak apa-apa ya. Dan dipisahkan dari bubuknya. Terus kalau sirup gimana cara buangnya? Dibuang langsung gitu. Dibuangnya kemana? Ke kloset. Terus gini langsung buka langsung. Hah? Langsung gitu ya. Bu, kalau untuk yang sirup diencerkan ya. Jadi kita taruh air dulu di ember atau baskom. Isi dulu air yang banyak, baru dikocorin dulu si obatnya ke si ember tadi, baru dibuang. Ya gitu ya. Antibiotik juga misalnya ada nyisa udah kadung lah, lupa minumnya. Nah, antibiotik juga diencerkan. Setelah diencerkan nanti dibuang ke kloset ya gitu ya. Kenapa ke kloset? Nggak ke pembuangan air? Biar ikut ke itu kan. Ya harus ke kloset soalnya kalau ke saluran air nanti bisa mencemari ya, pencemaran di lingkungan. Kemudian kalau salep, nah kalau salep gimana cara buangnya? Jangan kayak gini, misalnya masih utuh tapi buang weh. Bu ada yang mulung nanti dijual, mahal. Dipencetan, pencetan, ya. Kemudian, nah itu untuk jarum insulin hati-hati. Kalau jarum insulin dirusak si jarum, si tempatnya tuh ya. Kemudian kita tutup di tempatnya baru dibuang, ya kayak gitu, ya. Kira-kira ini aja ya semuanya sudah ya. Yang dalam air sudah, yang nah ini terakhir. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak Bu? Ada yang mau bertanya? Mungkin tadi saya terlalu cepat atau apa? Tadi dikasih kok materinya ya? Iya. Nggak ada? Atau misalnya Ibu pernah punya pengalaman tentang gitu, boleh. penggunaan obat, boleh sharing gitu misalnya. Apa mau ditanya misalnya? Kadang-kadang di ada pengalaman lah gitu ya, obatnya misalnya kurang paham atau tetangga atau pengalaman tetangga gitu, boleh diceritakan. Ada? Iya. Tadinya kan kalau makan antibiotiknya jarang dihabisin. Ya. Terus pas sakit, makan lagi Ya. Ya, kalau misalnya masih bengkak, masih infeksi, kembali ke dokter, nanti diganti obatnya. Obat yang diganti itu adalah obat yang lebih tinggi lagi biasanya. Dosisnya ya? Bukan dosisnya, obatnya berbeda. Jadi antibiotik itu ada tingkatan. Amoxicillin itu masih rendah, ada tingkatan lagi ceftriaxone, ada tingkatan lagi cefiximide lagi. Terus Bu, yang khawatir kalau semuanya ini resisten, udah sampai paling atas, pas sakit mau pakai obat apa? Takut ya? Iya kan? Nah sudah. Saya walaupun di farmasi, saya nggak pernah minum obat. Saya cuma ngasih-ngasihin aja. Karena saya tahu obat itu perjalanan di dalam tubuh luar biasa loh Bu. Sudah bikin capek hati, ginjal ya. Jadi kalau bisa sehat, pikiran aja sehat gitu ya. Iya, tarik nafas, buang nafas. Kalau pusing sedikit, tarik nafas, buang nafas, hilang. Saya mah gitu, nggak pernah minum paracetamol. Iya loh Bu. Ya, vitamin aja kalau lemas-lemas ya vitamin, olahraga ini ya. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu, kalau tadi yang generik sama paten itu Komposisinya sama ya, jadi fungsinya juga sama. Sama berarti kalau beda itu bedanya cuman harganya aja. Iya. Gimana? Iya, gini, dia sama. Misalnya nih paracetamol. Kalau paracetamol ini paracetamol generik. Kalau generik itu adalah program pemerintah. Dia nggak boleh lebih dari harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kalau yang obat paten suka
buka pabrik, namanya juga bisnis Bu, dagang. Sama ya kayak dagang kue, terserah saya mau kasih harga berapa gitu. Makanya kan dia mahal. Ya, tapi yang mahal itu juga Bu, ya nggak murah ya. Enggak juga, masa sama banget sama ini. Enggak, bahan baku pasti mereka lebih mahal gitu. Ya, pasti ada bedanya. Mungkin kualitasnya Iya, dari bahan baku. enggak, Bu. Kalau kualitas cara membuat sama. Di pabrik yang sama ada keluar 2 obat, yang satu jualnya mahal, yang satu murah, itu ada. Jadi untuk cara membuatnya dia nggak boleh ini asal bikin lah. Misalnya di sini ngadonan dengan 10 kali, dia 5 kali udah murah, nggak gitu, tetap aja 10 kali ya. Karena mutunya dicek sama pemerintah. Tenang aja ada BPOM ya. Nah, tapi yang membedakan apa? Bahan baku. Yang ini kan murah. Beli yang murah di mana ya? Misalnya dari Cina murah. Oh ya, sekilo kan 2.000. Yang mahal itu sekilonya 10.000. Ya udah Bu, jualnya ya benar nggak? Ya kayak gitu. Ada lagi? Cukup Bu. Iya, jadi paham ya Bu ya? Dari sama paten. Ibu satu lagi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan begini Bu, pengalaman pribadi ya. Ya. Keluarga, Ya. anggota keluarga itu kan berobat terus TB. Nah, Ya. berobat terus tuh bukan ditangani satu dokter saja, Ya. sampai 3 dokter. Ya. Soalnya berobatnya dari TK sampai SD. Ya. Apakah berobat itu kan pasti setiap dokter ganti obat, ganti merek gitu ya? Termasuk sama gramasinya gitu kan, cara pemberian ke pasiennya gitu kan. Yang misalkan dokter yang pertama ngasihnya tuh sirup sama ini, terus yang dokter kedua racikan gitu ya. Nah itu kan apakah perjalanan itu teh akan membuat si pasien itu resistensi enggak gitu? Ya. Sekarang Itu aja Bu. Terima Ya, kasih. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang si pasien itu totalnya berapa tahun berobatnya? 3 tahun. Kenapa? Biasanya kalau TB itu cuma 6 bulan. Udah sembuh, Kena lagi. sakit, jadi udah sembuh tuh ya, 1 tahun kemudian tuh kayak ada ciri-cirinya lagi, periksa lagi ke dokter, general check up, ternyata bakterinya kamu lagi hidup lagi, bangkit lagi gitu kan ya. Udah tidur kan diobatin, ini lagi aktif lagi, berobat lagi sesuai dengan yang ditentukan oleh dokter atau rumah sakit, bahkan sampai ke rumah sakit juga kan. Jadi udah sembuh tuh total. Terakhir kan kalau udah dikasih obat selama 8 bulan atau 9 bulan itu kan general check up lagi ya, untuk memastikan bersih atau enggak. Udah pernah bersih. Udah selalu Udah. bersih. Terus kena lagi. Ya, Kena lagi. Oke. Keluarganya gimana? Dicek mah? dicek, tapi alhamdulillah enggak. Pada negatif. Iya, Tetangga? enggak tahu ya. Nah, itu. Ya kan? Jadi penularan TB tadi kan seperti kata Dok Ali, 1 orang bisa menularkan 15 ya. Dan kita kan anak itu juga hidup bermain di mana aja kan. Nah, bisa aja kena di mana-mana gitu loh. Jadi untuk yang sudah sembuh itu bisa kena lagi Bu sebenarnya. Ya. Kemudian sekarang kalau misalnya dia resisten nggak? Kalau dia sudah resisten terhadap obat TB, nah itu obatnya beda. Ada namanya resisten obat TB gitu. Itu beda lagi obatnya. Jadi diberikan oleh dokter dengan terapi obat berbeda dan dosis berbeda. Itu ada. Nah kalau sudah yang resisten itu nggak mempan Bu dikasih obat TB yang biasa, ya. Nah jadi harus diperiksa lagi. Itu mau ke rumah sakit ya, rumah sakit kita ya rumah sakit paru lah. Itu ada tesnya. Ya memang resisten atau enggak. Nah khawatirnya resisten Bu, berulang gitu ya. Yang penting dia rutin minum obatnya setiap hari, udah benar dosisnya benar gitu. Itu aman, nggak apa-apa. Kalau dia terkena lagi, ya mungkin dia tertular lagi gitu. Tapi kalau sempat bersih ya, udah dites terakhir bersih. Nah berarti dia kena lagi gitu. Gitu. Jadi ya harus satu jaga kesehatan lah ya mungkin ya. Nah kalau anak ini kayak gini ya, misalnya dia kok nggak kena terus, coba ditambah imunnya, dinaikin daya tahan tubuhnya. Ini dengan Silimuno Bu. Nih saya bukan promosi, saya nggak dibayar sama dia. Tapi bener ini tuh menaikin daya tahan tubuh, ya. Ya, Silimuno. Jadi kalau yang pilek batuk itu juga cepat Bu pakai Silimuno, cepat
sembuh. Jadi nggak usah pakai obat. Orang tua juga. Ada kapsulnya. Yang orang tua tuh kapsul. Oh nggak saya bawa. Ada kapsulnya Bu. Ya. Ini kan anak ya. Kalau orang tua pakai ini lumayan harganya soalnya. Kalau sirup, ya. Gimana Ibu? Udah? Ya. Ada lagi? Sudah ya? Ada pertanyaan? Oke, ya udah terakhir ini dari saya. Ya nanti ibu-ibu nih insya Allah Bismillah ya jadi pertanyaan tangan kami di sini untuk menyampaikan pada masyarakat sehingga masyarakat kita bisa terbuka makanya tentang obat-obatan ini ya, bagaimana cara minum dan segala macam sehingga tidak ada kesalahan pemberian obat atau pemakaian obat lagi ya. Aduh Bismillah, ini saya kalau setiap lelah ya saya kalau bekerja, ini saya ingat ini Allah itu melihat proses. Jadi ibu datang ke sini tuh, ya Allah masya Allah dilihat loh dicatat sama mereka sudah sini ya. Kalau manusia itu melihat hasil, ya nanti kelihatan angkanya tuh, wah ini bagus tuh, itu manusia tuh nggak pernah lihat proses ya. Nah kejar keduanya. Nah jadi kita lihat proses dan hasil, jadi manusia berprestasi dengan Allah dan Rasul. Insya Allah ibu-ibu semua dapat berkahnya hari ini, dapat hidup hari ini, berlimpah rezeki yang semua. Ya Allah ganti semua, ibu Allah ijabah semua apa cita-cita ibu-ibu, hajat-hajatnya, ya diberkahi berlimpah rezeki semua. Insya Allah kalau ada yang terganggu kesehatannya disembuhkan, disehatkan. Amin. Terakhir, terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas responnya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangan yang meriah buat ibu-ibu ini. Oke, gimana ibu udah paham? Insya Allah. Jadi nanti ibu-ibu kader setelah mendapatkan ini ilmunya bisa di-share ke teman-temannya ya, ke teman-teman kader, Sekali lagi juga ya. Sekali lagi ini harus. Oh iya, kita ada Iya, kita ada proses ya Bu. Soalnya itu sama. Yang tadi Bu ini kita belum tahu. Mau dibacain boleh. Boleh dibacain. Bacain Sep. Bacain boleh. Nomor 1. Oh, bacain. Oke, so berarti didikte ya, tidak ada sekolah, tidak ada pemulangan. Ya, tidak ada. Berarti serempak semuanya selesai bareng. Silakan baca Al. Sok ya, siap, boleh. Oh boleh pensil ya Bu. Silakan yang nggak bawa alat tulis boleh. Ini soalnya yang tadi bukan. Iya. Ini bener ya tadi kan. Oh Tadi misalnya Ibu, oh iya tadi salah. Oh, berarti jawabannya ganti ya. Belajar kesalahan. Tuh. Tadi sempat ada yang salah di singkatan ya ternyata. Padahal segitu ngejeblas di depan. Tapi nya underwear gitu. Itu mah soal dulu Ibu. Siap Bu? Oke. Nomor 11. Nomor 1. Satu. Iya. Maafin. Oke. Gema cermat adalah gerakan cerdas masyarakat menggunakan obat. 2. Langsung. 2. Kan cuma nyoret doang. Penggunaan antibiotik secara tidak tepat dapat menimbulkan resistensi. Lanjut. Lambang atau logo obat yang bebas itu berwarna biru. Lanjut. Obat keras dapat dibeli tanpa resep dokter. Selanjutnya, cara mendapatkan obat sakit kepala yang benar bisa di warung terdekat. Selanjutnya, obat antibiotik termasuk obat bebas terbatas dan dapat dibeli di toko obat berizin. Selanjutnya, cara membuang obat sirup ke saluran pembuangan air atau jamban, buka tutup botol dan langsung tumpahkan obat sirup tersebut. Selanjutnya, apabila mendapatkan obat antibiotik, tidak perlu dihabiskan jika keluhan sudah membaik.
Oke, selanjutnya obat bentuk sirup apabila dan sisa dan sudah tidak digunakan bisa disimpan di lemari es agar awet. Oke, terakhir ya Bu ya. Waktu yang menunjukkan batas akhir obat masih berkhasiat dan aman digunakan selama kemasan utama belum dibuka disebut masa kadaluarsa. Oke, selesai. Saya kumpulkan. Terima kasih. Belum dinamain. Oh iya. Samain Bu. Namain Namain lagi Bu. Samain lagi sama. Nama lengkap dan nama posyandunya. Bos yang dulu tadi udah kan yang pertama dulu. Nama aja nama. Dah, Bu. Oke. Ini udah gede. Siap. Masalah itu nanti bos itu rambutnya bagus. Panggil orang tuanya masih. Ini postes ya. Oke. Ini yang postes. Oke, alhamdulillah ya ibu-ibu, acara sudah sesuai yang diharapkan ya, Ya tidak betul, molor ya. cukup lah ya Ya, waktunya. Ada sedikit pengumuman terlebih dahulu ya ibu-ibu, mohon untuk mengisi daftar hadir kembali. Nanti aja pas setelah pulang ya, jalan pulang. Tadi ada yang salah daftar hadirnya, harusnya ada usia ya, ada kolom usia gitu. Terus tadi juga ada absen yang satunya lagi. Intinya diharapkan ibu-ibu semua mengisi daftar hadir kembali, nanti pas pulang aja di meja yang sama ya. Terus ada satu lagi ibu-ibu, ada ketitipan dari teman kita, Teh Betul. Ezi. Itu kan ya dari casting udah menitipkan ke ibu-ibu daftar yang nama misalnya apotek, dokter yang praktek, ada nggak ketitipan? Daftar jejaring. Jejaring, ada sih. Jadi di situ tuh ibu tuh ngedata, takutnya ada yang memang apotek yang tidak berizin misalnya atau toko obat. Kitanya nggak tahu gitu, tapi kan kalau ibu kader di wilayahnya ada yang tahu misalnya, atau Ya, misalnya pijat betul. tunanetra sampai IRT, udah. Nah, kalau bisa segera dikumpulkan ya, karena memang Ya. mau kami data Betul. nama-nama pengobat atau misalnya yang lainnya ya. Ya, itu data tersebut kita distribusikan ke ibu-ibu semua pada waktu pelatihan atau pembekalan tim dasar PMTek. Ya, Iya. Oke, gitu aja ya. Sama yang ibu dari RS9 hadir ya, Bu ya. Ibu karena Bu Haji sini nggak datang, boleh titip buat Bu Haji. ya Kemarin boleh titip buku apa itu buku disabilitas ya, disabilitas. Punten ya ibu ya, boleh ke Bu Oisiani. Alhamdulillah, akhirnya acara telah selesai. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak ya kepada ibu-ibu kader yang sudah mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan Gemai Cermat. Mudah-mudahan nanti ilmu yang sudah kami sampaikan kepada ibu-ibu bisa bermanfaat. Ibu juga bisa nge-share lagi ke teman-temannya atau ke masyarakat lebih Betul. lagi ya. Nah, ini akan menjadi bahan obrolan ibu-ibu semua ya. Semoga menjadi hits. Tong gibah wae nya. Namun nanti pas arisan, pas lagi nongkrong, ibu tadi teh ternyata obat sirup yang dicairkan itu memang di kemasan edeknya itu tahunnya lama, misalnya sampai 2028. Tapi setelah dicairkan, dibuka, ternyata masa berlakunya sampai berapa hari? 7 hari ya, itu edukasi penting. Karena kalau misalnya lebih dari 7 hari, berarti obatnya gimana Bu tadi? Dibuang tuh, berarti tidak berguna ya. Nah itu penting, salah satu itu ya tadi. Jadi bisa ibu-ibu bisa menyampaikan kembali dan kepanjangan tangan dari kita ya.
Dan kita harapkan ibu-ibu kader kesehatan, ibu kader-kader posyandu ini menjadi berdampak ya kepada masyarakat sekitar. Tuh, itu aja. Paling kalau nanti ada masyarakatnya yang panik gitu misalnya sama obat, ibu boleh langsung ke puskesmas atau langsung hubungin kita ya. Betul. Itu aja dari kami, saya Alia, ada Bu Yuni, Bu Yuni juga. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu nanti di acara berikutnya ya Bu ya. Nanti ada 25 keterampilan kader bagi yang belum dilatih. Tapi insya Allah kita nanti kabarin waktunya ya. kalau untuk kelurahan Sukahaji. Jadi baru kelurahan Babakan kebetulan ya. Oke, baik itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ibu, hatur nuhun. Makasih Wina. Hatur nuhun ibu. Jangan lupa mengisi daftar hadir kembali ya ibu sebelum pulang. Terima kasih, hati-hati di jalan ya. Nanti aku titipin itu ambil di itu aja di email puskesmas, aku nyimpannya di situ. PPT Di draft. Oh, Di draft. Ya, itu aja titipin ya Alia. Ini punya Alia nih. Di draft. Ya di draft. Kalau peran perut bisa pasti. Dua bu. Kan sekarang mah nggak pakai